Informasi pertama kami awali dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke lokasi bencana, Saudara. Di mana Presiden Prabowo Subianto kembali mengunjungi Sumatera Utara. Lokasi pertama yang dikunjungi Presiden Prabowo Subianto adalah Jembatan Bailey di Sungai Garoga, Batang Toru, Tapanuli Selatan. Bersama dengan Menko Infrastruktur AHY, Seskap Teddy Indrawijaya dan juga Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, Presiden Prabowo meninjau pembangunan jembatan Bailey yang rusak akibat banjir. Presiden juga memeriksa sejumlah posko pengungsian, memastikan bantuan tepat sasaran. Memastikan proses penanganan terutama bantuan yang menghubungkan dua wilayah Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan supaya dapat segera pemulihan termasuk tahap rekonstruksi. Sekali lagi ini membuktikan komitmen Bapak Presiden untuk terus hadir memastikan penanganan bencana di 3 provinsi dapat berjalan dengan sebaik. Siap, Bapak. Siap, NTT. Siap. Flores. Di sela-sela kunjungan, Saudara, Presiden mengucapkan terima kasih kepada tim Kinen Polri yang merayakan Natal namun tidak bisa pulang bertemu dengan keluarga mereka karena sedang bertugas mencari korban bencana banjir dan juga longsor di Sumatera. Direncanakan, Saudara, Presiden Prabowo Subianto akan menyambut malam pergantian tahun bersama dengan masyarakat terdampak bencana. Siap, Bapak. Siap, NTT. Siap. Pak Presiden kan akan ke Aceh dan insya Allah akan malam tahun baru nanti di Aceh bersama dengan rakyat Aceh. Tidak secara spesifik tadi bicara mengenai kegiatan di Aceh, tapi kita mendengar bahwa beliau akan berencana ke Aceh. Lokasinya Pak mungkin Acehnya di sebelah di kabupaten apa? Saya kalau tidak salah dengar benar meriah ya. Dan Saudara, ini adalah Dusun Mentari, Desa Mandale, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah, Saudara. Visual udara ini menunjukkan bagaimana permukiman warga yang rata dengan tanah. Selain itu, longsor dari tebing gunung menutup rumah-rumah warga, menyisakan lumpur, kayu gelondongan dan juga bebatuan. Sebulan pasca bencana, kondisi di Dusun Mentari masih memprihatinkan. Puluhan rumah rusak berat, sebagian bahkan hilang tertimbun material longsor. Warga yang selamat terpaksa meninggalkan kampung halaman demi keselamatan mereka. Kepala Dusun Lelabu meminta pemerintah mengambil langkah cepat demi keselamatan dan masa depan masyarakat desa setempat. Salah satunya, Pak, yaitu pemerintah bertindak cepat. Ini khususan lebih umum ini, yaitu untuk dapat membuat yaitu pengaman kampung. Salah satunya yang dengan cara mungkin membuat kanal air secepatnya agar air bisa bisa terkendali. Contohnya di kampung ini, Kampung Indo ini kan airnya masih berserakan, bertebaran. Semalam pun kata warga masih ada yang pada lari kemari kan gitu kan. Ini di dusun pun gitu, Bang. Kalau malam tuh ada yang tidur situ, malam-malam jam 3 kadang tidurin pohon pokok nangka sebagian. Nah, jadi harapan kami yang terbesar salah satunya ya kan perbaikan saluran air, terutama sekali ini biar jangan datang hujan sedikit dia tergenang. Rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana di Aceh yang dilakukan pimpinan DPR dan jajaran menteri pada Selasa kemarin diwarnai kritik dari para kepala daerah. Kritik yang cukup keras dan menyentuh datang dari Bupati Aceh Utara Ismail Jalil. Ia berani menyatakan bencana kali ini lebih parah dibandingkan bencana tsunami tahun 2004 silam. Bupati Ismail bahkan menilai wilayahnya seperti dianaktirikan oleh pemerintah pusat karena tidak viral, sehingga penanganannya lambat.
bagaimana kejadian yang sebenarnya tidak saya besar-besarkan. Maka saya bilang, bencana di Aceh Utara lebih daripada tsunami karena dari hulu sampai ke hilir. Rumah masyarakat semua hanyut. Merespons kritik para kepala daerah di Aceh, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyatakan DPR membuka posko di Aceh sebagai komitmen untuk percepatan pemulihan pasca bencana. Selain itu, akan ada penempatan PIC Kementerian Lembaga untuk memudahkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang terdampak bencana. Koordinasi akan terus berlanjut dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat karena DPR itu membuat posko di sini, Satgas Pemulihan Pasca Bencana, yang kemudian ada satgasnya dan bergantian pimpinan DPR akan ngantor di Aceh untuk melakukan koordinasi secara intens. Demikian. Rakor Satgas Pemulihan Pasca Bencana di Aceh ini menghasilkan 3 poin kesimpulan, yakni percepatan pemulihan bencana Aceh, penempatan person in charge atau penanggung jawab utama tiap lembaga di Aceh, serta memaksimalkan percepatan pemulihan terhadap daerah yang memerlukan atensi khusus. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh. Saudara Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa mengungkapkan pemerintah telah mencairkan dana darurat sebesar total 268 miliar rupiah kepada 3 provinsi dan 52 kabupaten kota terdampak bencana. Menkyu menambahkan BNPB telah mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,4 triliun rupiah pada 18 Desember, termasuk 650 miliar rupiah untuk penanganan bencana di Sumatera. Dan hingga saat ini, saudara, dana siap pakai yang masih tersedia mencapai 1,51 triliun rupiah. Pakai itu dialokasikan untuk 3 provinsi terdampak, cukup banyak. Sudah berapa ratus miliar yang asli yang di anggaran asli BNPB-nya. Tapi mereka sudah minta tambahan ke kami 1,4 triliun rupiah. Ini masuk tanggal 18 Desember tahun ini. Ini untuk bencana Sumatera sebesar 650 miliar. Sebenarnya saya mengantisipasi lebih besar dari itu permintaan dari mereka. Tapi karena seperti itu permintaannya, ya kita alokasikan sesuai dengan permintaan. Sekarang masih ada tersisa siap pakai 1,51 triliun, Pak. Lebih lengkap tentang kondisi di Aceh sebulan pasca bencana, sudah ada jurnalis Kompas TV Putra Perwira Lubih di Banda Aceh. Putra, apakah hingga saat ini sudah ada informasi Presiden akan pindah kemana saja dalam kunjungannya kali ini? Baik, Cynthia, memang dari informasi yang ada beberapa titik yang akan dikunjungi Presiden Prabowo untuk yang kunjungan yang untuk keempat kalinya ke Aceh saat ini. Cuma memang hingga siang tadi kita masih melihat sampai sekarang kita masih menunggu kedatangan Presiden Prabowo di Aceh, karena kalau dari jadwal yang sementara beredar yang kita dapat bahwa memang beberapa titik yang akan dikunjungin Presiden seperti ke Bener Meriah, gitu, ke Aceh Tengah, Aceh Tamiang, itu beberapa 3 kabupaten yang rencana awal yang informasinya kita dapatkan bagian dari kunjungan dari Presiden Prabowo. Tapi lagi-lagi kita sampai saat ini masih menunggu rencana fixnya Presiden Prabowo untuk ke Aceh, karena dari Bener Meriah dan Aceh Tengah itu tidak secara langsung, tapi ada di mulai tadi malam itu ada kenaikan aktivitas kegempaan dan status Gunung Bernini Tolong itu. Kita nggak tahu apakah ini berhubungan langsung dengan kunjungan Presiden nantinya, Cynthia. Lalu kalau di Aceh sendiri, Putra, sebenarnya hingga saat ini bagaimana sih penanganan bencana di sini? Apakah memang setiap bantuan yang disalurkan pemerintah
bisa dikatakan sudah mencukupi atau memang masih ada beberapa keperluan yang dirasa warga belum terpenuhi? Baik, Cynthia, memang aliran bantuan itu cukup banyak masuk ke Aceh. Tinggal memang sebenarnya yang kita butuhkan untuk data yang cukup update, yang itu yang sebenarnya yang kita butuhkan. Karena memang sebenarnya data ada di BNPB ya, di BPPA juga pada saat ini. Cuma memang ketika mungkin masyarakat luas mengakses datanya, ini mungkin yang jadi tantangannya gitu. Mungkin ada baiknya mungkin ada terobosan-terobosan yang lebih baik lagi untuk penyampaian data ini. Saya juga apakah ini sistemnya real time atau apa, karena yang mungkin masyarakat juga akan menunggu kira-kira kebutuhan apa lagi yang dibutuhkan saudara-saudara di Aceh, gitu Cynthia. Iya Putra, kalau memang saat ini kan sudah lebih dari 1 bulan bencana yang terjadi di Sumatera, Aceh, dan juga di Sumatera Utara. Bukan lagi bantuan yang dibutuhkan warga hari ini, tapi bagaimana warga bisa kembali menata kehidupannya di masa yang akan datang. Bantuan untuk membangun rumah kembali. Apakah sudah ada catatan soal itu? Ini memang catatan yang sangat besar yang memang kita dibutuhkan. Masyarakat juga butuh realisasi, karena juga memang sudah sebulan lebih bencana ini terjadi. Tapi potret yang di lapangan dari tim liputan kita juga masih menyaksikan banyak memang titik-titik yang pekerjaan rumahnya sangat besar gitu. Mereka belum bisa membangun lagi rumahnya karena memang rumahnya sudah rata dengan tanah, dan juga seperti titik-titik di PD Jaya itu tumpukan lumpurnya masih banyak, titik-titik yang rumahnya juga tertimbun. Nah, ini memang jadi PR sangat besar ketika orkestrasi bencana yang saat ini yang kita butuhkan itu untuk bisa mengembalikan kondisi masyarakat seperti semula. Memang butuh proses, Cynthia, cuma kita masyarakat tetap menanti bagaimana realisasi implementasinya di lapangan, Cynthia. Dan mungkin nanti yang diharapkan adalah Presiden Prabowo Subianto bisa mendengar langsung apa kebutuhan warga di Aceh saat ini. Terima kasih Putra Perwira Lubis, jurnalis Kompas TV di Banda Aceh, Aceh. Selamat sore.